Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirahman Rahayaan, NIM 2021 48156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan psikoseksual Freud tahun 1856 sampai dengan 1939. Dalam mengembangkan teori perkembangan psikoanalisnya saat sedang dengan pasien gangguan mental. Ia adalah seorang dokter medis analisis neurologi. Ia pun menghabiskan waktu belajar di Wina, Australia, meskipun ia pindah ke mengakhiri masa karirnya karena Nazi mendiskriminasi kaum Yahudi. Dalam tahap perkembangan, Freud juga menyatakan bahwasanya manusia melalui 5 tahap perkembangan dan bahwa setiap perkembangan kita mengalami kesenangan di salah satu tubuh atau lebih dari tubuh lainnya. Menurut Freud, kepribadian manusia dewasa kita ditentukan dengan kata menyelesaikan konflik, dengan cara menyelesaikan konflik secara baik dan benar. Sumber-sumber kesenangan awal, jika kebutuhan kita akan kesenangan pada setiap tahap tidak terpuaskan atau lebih terpuaskan, seseorang akan dapat terfikasi atau dengan kata lain terkunci pada tahap perkembangan tersebut. Tahapan-tahapan yang disebut dengan teori perkembangan psikososial yang menerapkan 5 tahap, yakni yang pertama tahap onal, yang kedua tahap anal, yang ketiga helik, yang keempat litinais, dan yang kelima gerital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abu Saleh Sarikota di 2021-48023. Pada siang ini saya mempresentasikan terkait dengan perkembangan psikoseksual menjadi 5 tahap, dan saya kupas di sini hanya 2 tahap saja, dan 3 tahap ini disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama, tahap pertama adalah fase oral, yaitu antara usia 0 sampai dengan 1,5 tahun. Dikatakan fase oral karena masa ini bagi bayi mulut merupakan hal yang dapat memicu kesenangannya dengan mencicipi atau menghisapkan sesuatu. Contohnya seperti menghisap tangannya sendiri atau payudara ibu. Selanjutnya tahapan kedua yaitu tahapan fase anal, yaitu antara usia 1,5 sampai dengan 3 tahun. Pada tahapan ini fungsi utama libido adalah pada pengendalian kandung kemih atau buang air besar. Contohnya seperti melatih anak untuk buang air kecil atau besar ke toilet dengan baik. Mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Asri Lauri, NIM 2021-48001. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep psikoseksual Sigmund Freud menurut Arif tahun 2005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikoseksual. Membicarakan masalah psikoseksual sebenarnya adalah membahas masalah bertumbuh kembangnya kepribadian sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, di mana faktor seksualitas memainkan peranan kunci. Maka, teori Freud pun tak jauh dari istilah tersebut.
Freud percaya energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Freud membagi perkembangan psikoseksual menjadi 5 tahap. Yang pertama itu fase oral, yang kedua fase anal, yang ketiga fase palit, yang keempat fase laten, yang kelima fase genital. Jadi di sini pada fase ini saya akan membahas 3 fase saja, karena fase 1 dan fase 2 sudah dibahas oleh teman saya barusan. Oke, baik. Fase palit. Fase palit yaitu antara usia 1,5 sampai 3 tahun. Pada fase ini, fokus utama libido adalah pada alat kelamin. Yang keempat yaitu fase laten. Antara usia 5 sampai 12 tahun atau pubertas. Pada fase ini, libido seakan tidur dan akan bangkit lagi dengan kekuatan penuh kelak di masa pubertas tiba. Yang kelima yaitu fase genital. Usia 12 tahun atau pubertas sampai seterusnya merupakan tahap akhir dari psikoseksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, materi selanjutnya mengenai teori psikososial dari Erik H. Erikson. Selamat menyimak. Erikson merupakan tokoh teori psikoanalitik kontemporer yang dimana dia merumuskan kembali prinsip-prinsip Freud untuk memahami dunia modern, dan uraian-uraiannya dikritik menyimpang dari isi dan semangat psikoanalisa. Erikson merasa dirinya sebagai penganut psikoanalisa Freudian dan lebih suka disebut sebagai seorang post-Freudian. Teori Erikson ini terkait dengan perkembangan-perkembangan yang berarti pada kehidupan seseorang. Teori Erikson ini merupakan teori psikososial yang dimana terkait dengan perkembangan yang berarti dari lahir dan mati. Tahap-tahap kehidupan seseorang dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial. Kemudian ada hubungan atau kecocokan timbal balik antara individu dengan lingkungan, yang dimana teori Erikson ini menjangkau masa tua, sementara teori-teori lainnya itu hanya membahas sampai pada tahap dewasa saja. Pandangan Erikson teori psikososial tentang perkembangan ini berlangsung melalui tahap-tahap. Ada 8 tahap perkembangan, 4 pada masa kanak-kanak, 1 pada masa adolesan, 3 pada masa dewasa dan masa tua. Setiap anak ini mempunyai jadwal sendiri. Kemudian dalam perkembangan ada prinsip epigenetik yang dimana semua tahap perkembangan ikut membentuk seluruh pribadi seperti prinsip yang ada pada embriologi. Tahap perkembangan berdasar kualitas dasar ego yang muncul pada masing-masing tahap. Teori psikososial ini adalah psikologi ego yang dimana mempunyai teori baru tentang ego, atau Freud ego adalah eksekutif seluruh kepribadian. Erikson atau ego mempunyai posisi otonom, di mana penekanan tahap kelima adolesen terkait dengan pertama masa peralihan anak-anak ke dewasa, yang kedua masa penting bagi kepribadian dewasa, yang ketiga terkait dengan identitas, kritis identitas, kekacauan identitas, dan identitas negatif. Tahap-tahap perkembangan. Yang pertama, kepercayaan versus kecurigaan. Thirst. Pertama, terbentuk selama tahap sensorik awal. Yang kedua, ditunjukkan lewat rasa aman yang dimiliki. Yang ketiga, diperoleh dari hasil hubungan yang aman dan nyaman dengan lingkungan. Winstrust, sisi lain dari rasa aman dan nyaman. Yang kedua, kepercayaan dan kecurigaan menumbuhkan pengharapan. Anak belajar menepis kekecewaan dan menemukan penghargaan. Sisi negatifnya yaitu pemujaan terhadap pahlawan yang berlebihan. Yang kedua yaitu otonom versus perasaan malu dan keraguan. Pertama merupakan tahap kedua kehidupan. Tahap muskular anal dalam psikoseksual. Anak mempelajari yang diharapkan dari dirinya, kewajiban, hak, dan pembatasan.
mendorong anak mengontrol diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. Rasa kehilangan kontrol diri ini menyebabkan perasaan malu-malu dan ragu-ragu, sehingga kemauan merupakan hal yang muncul pada tahap kedua. Kemauan muncul bersumber pada latihan dan contoh atau model dari lingkungan. Yang terakhir yaitu kemauan membuat anak menerima peraturan, hukum, dan kewajiban. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa teori psikososial ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Menurut Erikson, setiap tahap memiliki kemungkinan pemecahan positif maupun negatif. Kegagalan pada tahap tertentu akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Erikson membagi tentang dalam 8 tahap dengan nama dan komponen-komponen dasar sebagai berikut. Yang pertama itu masa bayi, yang kedua tahap percaya lawan tidak percaya, yang ketiga masa kanak-kanak, yang keempat tahap otonomi, yang kelima lawan rasa malu dan ragu-ragu, yang keenam usia prasekolah, yang ketujuh tahap inisiatif lawan bersalah, dan yang terakhir yaitu tahap industri lawan rasa rendah diri. Masa remaja, tahap identitas lawan keraguan akan identitas. Masa awal dewasa, tahap keakraban lawan perasaan terasing masa dewasa, dan tahap produktif lawan keadaan pasif dan masa tua, serta tahap integritas lawan putus asa. Sekian penjelasan dari materi saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Patricia Rareng, NIM saya 2148086. Di sini materi saya yaitu 4 implikasi terhadap pendidikan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pada hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tumbuh anak dalam rangka kesempurnaan dan keselarasan dunianya. Maka implikasi terhadap pendidikan secara umum yaitu untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya dalam tiap fase perkembangannya. Potensi peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya dalam fase secara seksual maupun sosial yang sedang saat ini berjalan maupun yang tertinggal. Hal ini dilakukan agar potensi didik dapat memperoleh kehidupan yang optimal, keselarasan dalam lingkungannya. Apalagi saat ini terjadi kecemburuan seksual maupun sosial yang disebabkan oleh gagalnya peserta didik dalam perkembangan pada fase-fase tertentu. Implikasi secara khusus terhadap pendidikan agama Islam atau PAI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan implikasi pendidikan secara umum. Hanya pendekatan saja yang diperinci. Hal tersebut karena PAI atau pendidikan agama Islam memerlukan pendidikan agaris seperti melakukan pendekatan firman Tuhan atau dengan akhlak-akhlak mulia seorang guru. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Claudia Lesnesa, NIM 2021-48109. Saya dari kelas A semester 2, Prodi PGSD. Di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya. Perkembangan psikososial menurut Erikson adalah anak prasekolah dalam perkembangan sosial pada peralihan dari tahap otonomi, rasa malu dan ragu-ragu, ke tahap inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini,
Anak-anak cenderung ingin mengerjakan segala sesuatu atau dirinya sendiri dan berinisiatif ingin merancangnya serta mencapai tujuannya. Seorang pendidikan merupakan orang yang berperan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Awal sebagaimana yang terjadi di realita kehidupan, pada tahap ini anak-anak sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan PAUD atau TK. Maka dari itu implikasi pendidikan melalui seseorang pendidik sangatlah penting. Dalam masa ini seorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari. Pada masa berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya, atau yang sering disebut dengan konsep diri. Pada tahap ini permulaannya sering ditandai dengan fisik sebagai acuannya, kemudian anak-anak semakin akan inisiatifnya yang berisi pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya sendiri. Berdasarkan konsep itu, anak mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang dirinya sendiri. Seberapa dirinya berharga yang meliputi bidang prestasi, akademik, keterampilan sosial, dan menampilkan fisik mereka. Pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif biasanya cenderung percaya diri, mandiri, ramah. Sedangkan anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif cenderung ragu-ragu, bergantung pada orang lain, dan lebih menarik diri. Dalam tahap ini, tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan bersama anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan, kesalahan yang mereka buat, prestasi yang dicapai, tantangan yang ada dan diterima anak. Jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak. Sekian materi yang saya